Selamat datang lagi di lanjutan pembahasan manga Hunter x Hunter. Di video sebelumnya, kita udah ngebahas banyak perkembangan penting menjelang ekspedisi ke Dark Continent. Mulai dari Leorio yang diajak bergabung dengan Zodiac, Kurapika yang akhirnya kembali setelah mengetahui Scarlet Ice milik klan Kurta berada di tangan pangeran keempat Kakin, Ging yang mulai mengambil alih tim Bionetero, hingga terungkapnya sosok Don Fricks dan sisi mengerikan dari Seritnich. Nah, di video kali ini kita bakal langsung bahas 5 chapter sekaligus, dari chapter 346 sampai 350. Jadi tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Chapter dibuka saat Kurapika dan Mizaistom tiba di markas Hunter Association. Mereka disambut oleh Leorio dan Chidel, lalu segera memasuki ruang rapat tempat seluruh anggota Zodiac setelah berkumpul. Chidel membuka rapat dengan mengumumkan perubahan besar dalam politik dunia. Mulai sekarang, V5 resmi berubah menjadi V6 setelah kerajaan Kakin diterima sebagai anggota ke-6. Keputusan ini diambil karena ekspedisi Dark Continent milik Kakin tidak mungkin lagi dihentikan dengan cara apapun. Selanjutnya, Chidel menjelaskan bahwa selama ini V5 telah berkali-kali mencoba mencapai Dark Continent, namun seluruh ekspedisi selalu berakhir gagal akibat keberadaan Five Threats. Bahkan, berdasarkan data terbaru, tingkat ancaman Five Threats kini dinaikkan menjadi B+ hingga A, lebih berbahaya daripada Chimera N yang hanya berada di rank B. Karena itu, tujuan utama ekspedisi Hunter Association bukan sekedar mengawal perjalanan Kakin. Misi mereka adalah membawa pulang setidaknya satu dari Five Threats dalam keadaan hidup, selamat kembali ke dunia manusia, sekaligus mengawasi Bionetero selama ekspedisi berlangsung. Setelah penjelasan selesai, Chidel membuka sesi tanya-jawab. Kurapika menjadi orang pertama yang mengangkat tangan. Ia bertanya apakah Hunter Association sudah berhasil mengidentifikasi sekutu Bion yang kemungkinan telah menyusup ke dalam organisasi. Menurut Kurapika, Bion pasti sudah mempersiapkan rencananya jauh sebelum Isaac Netero meninggal. Artinya, sangat mungkin ia memiliki orang dalam di Hunter Association. Kurapika juga mengatakan bahwa Pariston dan para Tem Hunter jelas merupakan bagian dari jaringan Bion. Mendengar hal itu, Mizaistom segera mengajak Kurapika keluar ruangan. Di luar, Mizaistom mengungkap bahwa dirinya dan Chidel sebenarnya memiliki dugaan yang sama. Bahkan, mereka mencurigai adanya mata-mata di dalam Zodiacs. Namun ia meminta Kurapika untuk tidak lagi membahas teori tersebut di depan anggota lain, karena jika memang ada penyusup, mereka akan langsung waspada. Kurapika pun menyetujui permintaan itu. Setelah kembali ke ruang rapat, para Zodiac mulai membagi tugas untuk ekspedisi nanti. Di divisi sains, Chidel ditunjuk untuk membentuk tim medis terbaik sekaligus merekrut orang-orang berbakat melalui ujian Hunter. Gel bekerja sama dengan Sanbika untuk menyusun prosedur pengendalian berbagai penyakit yang mungkin ditemui selama ekspedisi. Sementara Leorio bertugas mendukung seluruh pekerjaan tim medis di bawah kepemimpinan Chidel. Di divisi intelijen, Mizaistom dan Sacho bertanggung jawab melakukan pemeriksaan latar belakang seluruh kandidat yang akan ikut dalam misi. Mizaistom juga mendapat tugas tambahan untuk bernegosiasi agar mereka bisa memperoleh daftar penumpang Black Whale nomor 1. Sementara itu, Pion mengembangkan perangkat lunak analisis bahasa dan akan memprioritaskan verifikasi serta penyusunan ulang data penumpang begitu daftar tersebut berhasil didapatkan. Di sisi lain, Kurapika dipercaya memberikan seluruh informasi rahasia yang ia miliki mengenai Bionetero dan Kekaisaran Kakin. Untuk divisi pertahanan, Botobai mendapat tugas yang sama, yaitu membantu memperoleh daftar penumpang Black Whale nomor 1. Selain itu, ia diam-diam bekerja sama dengan tim intelijen untuk menyusun strategi pertahanan setelah pendaratan, serta merancang rencana agar Bionetero tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Sayu ditugaskan mengawasi Bion secara langsung, sedangkan Kanzai akan menjadi ujung tombak dalam menghadapi dan menyingkirkan segala ancaman berbahaya yang mereka temui di Dark Continent. Terakhir, divisi flora dan fauna dipimpin oleh Clark yang bertugas mengumpulkan informasi serta berbagai spesimen tumbuhan setelah rombongan berhasil mendarat. Sementara itu, Knopf hanya akan mengantar rombongan sampai New Continent, sedangkan perjalanan melintasi lautan menuju Gate akan dipercayakan kepada Morel beserta timnya. Oleh karena itu, Ginta diberi misi mencari seseorang yang memiliki kemampuan Nen serupa dengan Knopf, karena kemampuan seperti itu akan sangat dibutuhkan untuk menunjang keberhasilan ekspedisi. Rapat pun selesai, para Zodiac siap melakukan tugas masing-masing demi kesuksesan ekspedisi terbesar menuju Dark Continent. 1 bulan kemudian, cerita berpindah ke markas tim ekspedisi Bion. Ging sedang memperlihatkan sebuah permainan menggunakan Nen bernama Pip Play, sementara anggota tim lain mencoba menirunya. Di tanah latihan itu, Curly menantang Ging dalam adu kosakata menggunakan bahasa kuno KP. Ging menang dengan mudah. Sesuai janjinya, Curly akhirnya menerima uang dari Ging dan secara resmi mengakui Ging sebagai orang nomor 2 setelah Bion. Tak lama kemudian, Pariston datang membawa kabar terbaru.
Ia mengatakan bahwa ujian Hunter ke-289 telah berakhir. Seluruh pembunuh yang dikirim oleh kubu Bion untuk menyusup ke Hunter Association ternyata gagal lolos. Pariston bahkan memuji kemampuan pengganti dirinya di Zodiacs, yaitu Kurapika, yang berhasil menggagalkan mereka melalui tes pendeteksi kebohongan. Beberapa peserta ujian yang gagal kemudian ikut bergabung dalam percakapan. Salah satunya, Muher, meminta Ging keluar dari tim karena menganggapnya berada di pihak Hunter Association. Namun Ging membantah. Ia mengatakan bahwa jika berbicara soal kebebasan, dirinya justru lebih berpihak kepada Bion daripada Hunter Association. Tujuannya adalah membantu Bion mencapai Dark Continent, tetapi pada saat yang sama menghentikan semua rencana Pariston. Muher tetap tidak mempercayainya. Namun Usamen, yang sebelumnya menentang Ging, justru membela Ging dan mengatakan bahwa dalam beberapa hari terakhir, ia yakin Ging memang orang yang paling pantas menjadi nomor 2. Tak lama kemudian, para Tem Hunter lainnya datang dan memberikan 2 pilihan. Pilihan pertama, Pariston keluar dari tim. Pilihan kedua, Ging yang keluar dari tim. Namun baik Ging maupun Pariston sama-sama menolak. Sebagai gantinya, Ging mengajukan pilihan ketiga, para pembunuh itu yang harus pergi. Pariston pun langsung menambahkan pilihan keempat dengan senyum khasnya. Kalau mereka tidak mau pergi, maka mereka akan mati. Chapter dibuka dengan anak buah Muher yang menyerang Jing dan Pariston menggunakan senjata yang mereka ciptakan melalui Nen. Peluru yang ditembakkan pun merupakan peluru aura. Jing dan Pariston segera melarikan diri melalui lorong bawah tanah. Di tengah pelarian, Jing mengeluhkan sifat para penyerang yang mudah terpancing emosi. Pariston justru mengejek Jing karena menurutnya Jing juga memiliki temperamen yang buruk. Jing membalas bahwa kesan tersebut hanya terbentuk dari berbagai kejadian yang dialami orang-orang terhadap dirinya selama bertahun-tahun. Ia juga menegaskan bahwa semua kekacauan ini berawal dari ulah Pariston yang sengaja memancing situasi. Pariston kemudian bertanya apakah ia boleh hanya menonton saat Jing bertarung. Jing mengizinkannya. Saat para penyerang mulai mendekat, Jing menggunakan sebuah teknik Nen yang membuat Pariston terkejut. Dengan sekali serangan, Jing berhasil menjatuhkan 3 orang sekaligus menggunakan kemampuan yang sangat mirip dengan remote punch milik Leorio. Pariston segera menyadari hal itu dan meminta penjelasan. Jing mengungkapkan bahwa ia memiliki bakat untuk meniru kemampuan Nen bertipe fisik, asalkan ia pernah terkena serangan tersebut secara langsung. Ia lalu menjelaskan teorinya mengenai kemampuan Leorio. Menurut Jing, karena Leorio bercita-cita menjadi dokter, ia mengembangkan Nen yang mampu menyebarkan aura seperti gelombang ultrasonik untuk memeriksa bagian dalam tubuh. Teknik itu bahkan dinilai lebih tersembunyi dibandingkan N. Dengan memanfaatkan gelombang aura tersebut, Jing mendeteksi 2 musuh lain yang bersembunyi di balik dinding. Ia membayangkan dinding itu seperti tubuh manusia, lalu menembakkan aura menembusnya layaknya mengobati tumor yang tidak bisa dijangkau pisau bedah. Kedua penyerang itu pun langsung tumbang. Setelah memastikan tidak ada lagi musuh di sekitar, Pariston beranggapan bahwa para penyerang akhirnya menyerah. Namun Jing tidak sependapat. Ia mengatakan bahwa misi mereka sebenarnya sudah selesai sejak awal. Jing kemudian mengungkap bahwa dirinya sudah mengetahui sejak awal kalau seluruh penyerangan ini hanyalah sandiwara yang diatur oleh Pariston untuk melihat kemampuan aslinya. Kesalahan terbesar dalam rencana itu adalah ketika si Mohawk hanya memberikan 2 pilihan, yaitu hanya Jing atau Pariston yang keluar dari tim. Jika mereka juga menawarkan pilihan agar Jing dan Pariston sama-sama pergi, mungkin saja Jing akan menerimanya, dan Pariston tidak mau mengambil risiko itu. Jing mengatakan bahwa dirinya hanya ikut memainkan sandiwara tersebut karena merasa kasihan kepada orang-orang yang dipaksa ikut dalam rencana Pariston. Kalau Pariston benar-benar ingin melihat kemampuan Jing yang sesungguhnya, maka ia harus datang dan menghadapinya sendiri. Setelah situasi tenang, Muher dan anak buahnya mulai membereskan ruangan. Muher mengaku heran karena Ging bisa mengetahui bahwa semua itu hanyalah sandiwara. Ging justru mengatakan bahwa yang lebih mengkhawatirkan bukanlah akting Muher, melainkan kemampuan pasukannya yang masih belum cukup untuk menghadapi Dark Continent. Muher kemudian menjelaskan bahwa pasukannya memang bukan unit tempur utama. Tugas mereka hanya melakukan pengintaian, memberikan dukungan tembakan dan perlindungan dari jarak jauh. Untuk urusan persenjataan, semuanya ditangani oleh Golem. Ging langsung mengenali bahwa Golem adalah pengguna Nen bertipe simbiotik. Muher membenarkan hal tersebut. Kemampuan Golem memungkinkan dirinya menciptakan berbagai senjata, sementara pelurunya dihasilkan oleh pengguna Nen bertipe emitter. Karena senjata dan peluru dibuat secara terpisah oleh 2 pengguna Nen yang berbeda, daya hancurnya menjadi jauh lebih besar dibandingkan jika dilakukan sendirian. Muher juga menjelaskan bahwa Golem bersama 10 anggota lainnya membentuk satuan elit bernama Stonewall, unit legendaris yang berhasil melewati perang saudara Lubo tanpa kehilangan satupun anggotanya. Ging sangat terkesan dengan kemampuan Golem dan mencoba menanyakan identitas aslinya.
Namun Golem hanya menjawab bahwa Golem adalah nama yang digunakan rekan-rekannya dan ia tidak akan memberikan informasi lebih dari itu. Pembicaraan kemudian kembali berfokus pada masalah uang yang sebelumnya ditawarkan Ging. Ging meminta Muher membantu meyakinkan seluruh anggota tim Beyond agar menerima uang tersebut. Namun Muher menjelaskan alasan mengapa banyak orang marah. Bagi para tentara bayaran, kepercayaan antar anggota adalah hal yang paling penting. Saat Ging menawarkan uang kepada sebagian anggota, muncul kesan bahwa loyalitas mereka bisa dibeli. Akibatnya, orang-orang yang menerima uang justru berisiko dijauhi oleh rekan-rekannya. Ging akhirnya menyadari bahwa ia telah melakukan kesalahan. Ia meminta maaf dan mengatakan bahwa karena uang itu tidak mungkin ditarik kembali, seluruh dana tersebut akan dialihkan menjadi sumbangan ke Norwell Fund, sebuah dana bantuan untuk keluarga tentara yang gugur. Dengan membuka rekening bersama di yayasan tersebut, seluruh anggota memiliki hak yang sama atas pengelolaannya, sehingga tidak akan muncul lagi kecurigaan atau rumor di antara mereka. Saat ditanya mengapa ia begitu ingin memberikan uang kepada semua orang, Ging mengaku bahkan dirinya sendiri tidak benar-benar tahu. Ia hanya merasa bahwa jika mereka bersedia menerima uang itu, berarti mereka juga telah menerima dirinya sebagai bagian dari tim. Ging kemudian mengungkap alasan sebenarnya bergabung dengan ekspedisi Beyond. Awalnya ia berniat menjelajahi Dark Continent seorang diri. Namun setelah Beyond lebih dulu mengumumkan ekspedisinya, rencana itu menjadi mustahil dilakukan. Karena itulah ia datang ke markas Beyond dalam keadaan kesal, dan semua persoalan tentang uang muncul begitu saja tanpa benar-benar ia rencanakan. Masher kemudian membenarkan bahwa setelah mendengar pembicaraan Ging mengenai Isaac Netero dan Dark Continent, ia percaya bahwa Ging memang tulus ingin membantu ekspedisi, bukan sekedar membuat kekacauan. Akhirnya Muher menerima permintaan Ging. Ia bersedia berbicara kepada seluruh anggota tim, dengan syarat seluruh uang tersebut benar-benar disalurkan ke Norwell Fund. Kesepakatan pun tercapai. Mulai saat itu, Ging resmi menjadi orang nomor 2 di tim Beyond. Meski demikian, untuk urusan operasi di medan tempur, komando tetap berada di tangan Muher, dan seluruh anggota wajib mematuhi perintahnya. Ging menerima keputusan itu tanpa keberatan, bahkan menjawab dengan hormat, "Siap, Pak." Di akhir chapter, Parison memberitahu bahwa para anggota yang sedang berada di luar markas juga akan menerima posisi baru Ging. Ia kemudian mengirim daftar penerima dana kepada Ging. Ging mengatakan bahwa gelar nomor 2 hanyalah formalitas, dan ia tetap bersedia membiarkan Pariston memimpin seperti biasanya. Namun Pariston menolak. Ia ingin melihat sendiri bagaimana Ging akan memimpin tim ini. Mendengar itu, Ging hanya tersenyum dan mengatakan bahwa kali ini ia tidak akan menahan diri. Chapter dibuka dengan babak terakhir ujian Hunter ke-289. Cidel memberikan pertanyaan yang tidak biasa kepada seluruh peserta ujian. Mereka diminta menjelaskan apa yang mereka ketahui mengenai ekspedisi Beyond Netero ke Dark Continent, dari mana mereka memperoleh informasi tersebut, kapan mereka mengetahuinya, serta bagaimana mereka akan menjelaskan informasi itu kepada orang lain yang sama sekali belum mengetahuinya. Di ruangan lain, Kurapika dan Miza Isto memantau seluruh jawaban peserta. Tugas mereka adalah memastikan apakah para peserta berkata jujur atau justru menyembunyikan sesuatu. Kurapika menggunakan dowsing chain untuk mendeteksi kebohongan, dibantu alat pendeteksi kebohongan dan termografi milik Hunter Association. Setelah memeriksa beberapa peserta, Kurapika menyimpulkan bahwa peserta pertama berkata jujur karena memang tidak mengetahui apapun. Peserta kedua, Muher, mencampurkan kebohongan dengan fakta, sedangkan peserta ketiga jelas menyembunyikan informasi yang sangat penting. Kurapika juga terkejut karena ternyata cukup banyak peserta yang berhasil melewati pemeriksaan termografi dan lie detektor. Ia kemudian menjelaskan kepada Miza Istom cara kerja dowsing chain miliknya. Kurapika mengatakan bahwa rantai tersebut mampu mendeteksi kebohongan, tetapi tetap memiliki kelemahan. Apabila lawan memiliki kemampuan NEN yang dapat menghapus atau mengubah ingatan seseorang, maka dowsing chain kemungkinan besar tidak akan bereaksi karena target benar-benar percaya pada ingatan yang telah dimanipulasi. Sementara itu, cerita berpindah ke Seretnich Huiguoro. Saat sedang bersantai minum wine, ia menerima telepon dari kakaknya yang sedang berlatih melawan singa, pangeran pertama Benjamin. Benjamin memberitahukan bahwa ayah mereka, Raja Nasubi, telah menetapkan aturan baru. Seluruh pangeran akan mengikuti succession contest di atas kapal Black Whale, dan satu-satunya yang berhasil bertahan hidup akan menjadi Raja Kakin berikutnya. Mendengar kabar itu, Seretnich dengan penuh percaya diri mengatakan bahwa dialah yang akan menjadi raja. Tak lama kemudian, ia menerima laporan dari pengawal pribadinya, Teta. Teta mengabarkan bahwa kelima pengawal Seretnich berhasil lulus Hunter XM dan resmi menjadi profesional Hunter atau Hunter sementara. Seretnich sudah menduga hal tersebut karena Hunter Association yang menawarkan kerjasama.
Ini merupakan strategi Seritnich untuk mengakali aturan batasan 15 staf pribadi yang boleh dibawa menaiki Blackwell. Dengan begitu, ia bisa membawa total 20 pengawal. Theta kemudian melaporkan bahwa pengawal milik Pangeran Benjamin dan Pangeran ke-6 Tyson tidak mengikuti Hunter Exam sama sekali. Sementara seluruh pengawal milik Pangeran ke-7 Luzurus justru gagal lulus ujian. Setelah mendengar laporan itu, Seritnich memerintahkan Theta kembali menjalankan tugas pengamanan dan memastikan seluruh bawahannya memahami kondisi kapal Blackwell. Kembali ke Hunter Association, Mizaistom menjelaskan sesuatu kepada Kurapika. Ia memastikan bahwa tidak ada anggota Zodiacs yang diketahui memiliki kemampuan untuk memanipulasi ingatan orang lain. Mizaistom juga mengungkap bahwa sebelum ekspedisi Dark Continent, para Zodiac sebenarnya terbagi menjadi beberapa faksi politik. Ada kelompok yang mendukung reformasi, kelompok konservatif yang mengutamakan keseimbangan, serta kelompok yang bersikap netral. Sementara Ging dan Pariston tidak termasuk ke dalam faksi manapun. Selama ini, setiap anggota hanya mengetahui kemampuan Nen milik anggota yang berada dalam faksi yang sama. Namun karena ekspedisi Dark Continent mengharuskan mereka bekerja dalam tim baru berdasarkan keahlian masing-masing, seluruh anggota Zodiac sepakat untuk saling membagikan informasi mengenai kemampuan Nen mereka demi mempermudah kerjasama sekaligus membuktikan bahwa mereka tidak bersalah. Meski begitu, Mizaisto mengatakan bahwa ia tidak akan membocorkan kemampuan Nen milik Kurapika kepada anggota lain. Sebaliknya, Kurapika juga tidak akan diberitahu kemampuan Nen milik para Zodiac. Dengan begitu, kemampuan Kurapika tetap menjadi rahasia. Setelah itu, Mizaistom dan Kurapika kembali membahas kemungkinan adanya penyusup. Mereka mencurigai bahwa Muher dan Junde mungkin hanyalah umpan yang sengaja dikirim untuk mengalihkan perhatian dari mata-mata yang sebenarnya. Mizaistom kemudian menarik kesimpulan yang lebih berani. Ia mulai menduga bahwa mata-mata Bion justru berada di dalam zodiak sendiri. Kurapika pun menawarkan diri untuk mencari pengkhianat tersebut. Mizaistom kemudian mengumpulkan seluruh anggota Zodiacs dan memberitahu mereka bahwa ada kemungkinan terdapat penyusup di antara mereka. Pada saat yang sama, Kurapika mengamati seluruh percakapan melalui kamera tersembunyi dari ruangan lain. Sambil menggunakan dowsing chain, ia mengamati reaksi setiap anggota Zodiac satu persatu. Hingga akhirnya, rantai Kurapika memberikan jawaban yang selama ini mereka cari. Penghubung rahasia Bion di dalam Zodiacs ternyata adalah Saiyu. Chapter pun berakhir dengan identitas mata-mata pertama di Hunter Association akhirnya berhasil terungkap. Chapter dibuka dengan Seritnich Huigoro yang menerima penjelasan dari kepala pelayan Raja Nasubi Huigoro mengenai aturan resmi Succession War. Dijelaskan bahwa hanya anak-anak dari 8 istri sah Raja Nasubi yang berhak mengikuti perebutan tahta. Di kerajaan Kakin, seluruh peserta disebut pangeran tanpa memandang jenis kelamin. Selain itu, hanya pangeran yang telah menaiki kapal Blackwell dan mengikuti upacara keberangkatan yang akan menjadi peserta resmi. Selama upacara belum dimulai, identitas seluruh peserta akan tetap dirahasiakan. Ada satu aturan yang sangat penting. Apabila salah satu calon pewaris terbunuh sebelum kapal membunyikan peluit atau klakson keberangkatan, maka Succession War akan langsung dibatalkan. Namun begitu kapal resmi berlayar, semua cara untuk bertahan hidup akan dianggap sah. Setelah itu, Seritnich diperlihatkan sebuah guci kuno yang digunakan dalam ritual kerajaan Kakin, yaitu Seed Urn Ceremony. Seritnich meneteskan darahnya ke dalam guci, lalu memasukkan tangannya. Tak lama kemudian, muncul makhluk kecil menyerupai peri yang memasukkan sebuah telur ke dalam tubuh Seritnich sebelum menghilang. Melalui kilas balik, dijelaskan bahwa guci tersebut merupakan pusaka yang diciptakan oleh Raja pertama Kakin berdasarkan manuskrip kuno. Ritual ini digunakan dalam setiap Succession War sejak zaman dahulu. Siapapun yang memenuhi syarat sebagai pewaris dan memasukkan darahnya ke dalam guci akan menerima telur Guardian Spirit Beast tanpa mereka sadari. Beberapa waktu kemudian, telur itu akan menetas dan memunculkan Guardian Spirit Beast, makhluk pelindung dengan bentuk dan kemampuan yang dipengaruhi oleh kepribadian pemiliknya. Menurut Raja Nasubi, hanya mereka yang mampu melewati ritual inilah yang pantas menjadi raja. Sementara itu, Kurapika dan Mizaistom kembali menonton rekaman hasil interogasi Bionetero. Di sana, Mizaistom mengatakan bahwa Blackwell akan berangkat dalam 35 hari, tepatnya pada 8 Agustus. Raja Nasubi juga meminta agar Bion hadir dalam pesta perayaan sebelum keberangkatan. Sebagai gantinya, Mizaistom menawarkan kebebasan sementara kepada Bion, dengan syarat ia mengungkap siapa mata-mata yang bekerja untuknya di dalam Hunter Association. Namun Bion langsung membantah. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak mengetahui siapapun mata-mata di dalam Zodiacs, dan sama sekali tidak peduli dengan pesta tersebut. Yang ia tahu hanyalah dirinya akan menghabiskan 1 bulan di dalam sel, lalu 2 bulan berikutnya di atas kapal sebelum akhirnya mencapai Dark Continent. Sampai saat itu tiba, ia akan bertindak sesuai kepentingan kerajaan Kakin. Tetapi tujuan sebenarnya baru akan dimulai setelah mereka tiba di Dark Continent.
Bion juga mengatakan bahwa Kakin pasti akan menekan Physics agar mengizinkannya menghadiri upacara tersebut. Bahkan menurutnya, pada akhirnya para zodiak sendiri yang akan memohon agar ia ikut hadir. Setelah rekaman selesai diputar, Kurapika memastikan bahwa Bion berkata jujur. Mizaistom pun menarik kesimpulan bahwa Pariston adalah dalang di balik kerjasama dengan Saiyu, dan mereka berencana membebaskan Bion tanpa sepengetahuan Bion sendiri. Kurapika kemudian mengusulkan agar Bion tetap dibiarkan berada di dalam tahanan sampai kapal tiba di tujuan. Menurutnya, Bion tidak memiliki alasan untuk melarikan diri sekarang, karena hal itu justru bisa merusak kesepakatan antara Kakin dan Physics. Jika Bion kabur sebelum waktunya, hubungan Kakin dengan Physics bisa hancur dan seluruh ekspedisi berisiko dibatalkan. Mizaistom setuju dengan penjelasan tersebut, namun ia tetap khawatir Pariston dan Saiyu akan mencoba membebaskan Bion sebelum mereka mencapai tujuan. Pembicaraan kemudian beralih kepada Saiyu. Kurapika menjelaskan bahwa saat Saiyu menerangkan kemampuan nennya kepada anggota zodiak lain, reaksinya jauh lebih santai dibanding anggota lainnya. Hal itu menunjukkan bahwa Saiyu tidak sedang berbohong. Sebaliknya, anggota zodiak lain tampak gugup karena mereka harus mengungkap kemampuan Nen di hadapan seseorang yang mereka curigai sebagai mata-mata. Dari hasil pengamatannya, Kurapika menyimpulkan bahwa Saiyu kemungkinan adalah satu-satunya penyusup di dalam zodiaks. Ia lalu mengusulkan sebuah rencana. Daripada langsung menangkap Saiyu sekarang, lebih baik mereka mengawasinya secara diam-diam. Dengan begitu, mereka bisa mengetahui seluruh rencana Pariston tanpa membuat musuh menyadari bahwa identitas mata-matanya sudah terbongkar. Kurapika memperkirakan usaha pembebasan Bion kemungkinan besar akan dilakukan setelah pesta keberangkatan atau menjelang kapal tiba di New Continent. Karena itu, waktu terbaik untuk menangkap Saiyu adalah tepat sebelum kapal mencapai New Continent, sehingga Bion tidak akan menyadari bahwa sekutunya telah ditangkap. Mizaistom kemudian bertanya apa yang akan terjadi jika mereka bertindak tanpa bukti yang cukup. Kurapika menyadari bahwa tindakan itu akan membuat seluruh zodiak mengetahui bahwa dirinya dan Mizaistom diam-diam bekerja sama selama ini. Mizaistom mengatakan bahwa beberapa anggota zodiak sangat mementingkan proses, bukan hanya hasil. Jika mereka mengetahui adanya penyelidikan rahasia ini, hubungan di antara para zodiak bisa kembali retak, meskipun sebelumnya mereka baru saja saling membagikan informasi mengenai kemampuan Nen masing-masing. Di akhir chapter, Kurapika menerima telepon dari Linsen. Linsen melaporkan bahwa 6 pangeran kerajaan Kakin sedang membuka perekrutan bodyguard untuk ikut dalam pesta dan perjalanan menggunakan Black Whale. Mendengar kabar itu, Kurapika, Mizaistom, dan Chide langsung menyadari satu hal yang mengkhawatirkan. Meski Hunter Association berhasil menggagalkan penyusupan melalui ujian Hunter ke-289, para mata-mata yang gagal lolos masih memiliki kesempatan naik ke Black Whale dengan menyamar sebagai pengawal pribadi para pangeran. Chapter dibuka dengan Kurapika yang mulai menyusun rencana untuk mendekati pangeran keempat Seritnich Hui Guoro. Karena 6 pangeran kerajaan Kakin sedang membuka lowongan bodyguard dengan prioritas bagi para hunter, Kurapika memutuskan memanfaatkan kesempatan ini. Ia mengumpulkan beberapa hunter yang paling ia percaya, yaitu Biscuit Kruger, Basho, Izunavi, Hanzo, dan Melody. Tujuan mereka bukan untuk memenangkan Succession War, melainkan menyusup ke pengawalan para pangeran dan mengumpulkan informasi tentang Seritnich. Izunavi kemudian mengatakan bahwa cukup aneh 6 pangeran membuka lowongan secara bersamaan. Hanzo menduga Seritnich bukan salah satunya, karena sebagai pangeran berpangkat tinggi, ia kemungkinan sudah memiliki pasukan pribadi. Basho menambahkan bahwa pangeran yang masih memasang lowongan biasanya adalah pangeran yang masih mengandalkan uang untuk menarik pengawal. Namun Melody justru melihat hal itu sebagai keuntungan karena akan mempermudah mereka menyusup. Sementara Biscuit merasa ada yang mencurigakan, terutama karena beberapa iklan terdengar seperti sedang mencari orang yang mampu menghilangkan ancaman. Kurapika kemudian menjelaskan bahwa yang ia butuhkan hanyalah informasi. Target utamanya adalah bisa melakukan kontak fisik dengan Seritnich, karena beberapa kemampuan Nen miliknya hanya bisa digunakan jika berhasil menyentuh target. Kalau tujuan itu tercapai, misi lainnya bisa langsung dibatalkan. Saat Biscuit memastikan apakah mereka tetap akan dibayar penuh meskipun misi selesai lebih cepat, Kurapika menjawab tentu saja. Jawaban itu justru membuat Biscuit kesal. Kurapika lalu teringat nasihat Killua tentang cara menghadapi Biscuit. Dengan berat hati, ia mulai memuji Biscuit agar guru Killua itu tetap bersedia membantu. Setelah itu, Kurapika mulai menganalisis ke-6 lowongan yang tersedia. Semua iklan dibuat sangat mirip sehingga identitas pangeran yang memasangnya tidak mudah ditebak. Namun Kurapika menemukan 2 iklan yang paling mencurigakan. Lowongan pertama terus menaikkan nilai bayaran setiap kali pangeran lain menaikkan hadiah. Menurut Kurapika, pemiliknya adalah sosok yang kompetitif dan senang menunjukkan kekuasaan. Sementara lowongan kedua tidak pernah mengubah nilai bayarannya sama sekali. Kurapika menduga pemiliknya memiliki rasa percaya diri dan pengendalian diri yang sangat tinggi.
Dari seluruh profil para pangeran, Kurapika menyimpulkan bahwa karakter tersebut paling cocok dengan pangeran ke-9, Halkenburg. Halkenburg dikenal sebagai murid berprestasi yang sering mengkritik keluarga kerajaan. Ia juga dikabarkan memiliki hubungan buruk dengan ibu dan saudara-saudaranya, kecuali dengan Seritnich, satu-satunya pangeran yang ia akui. Kurapika pun memilih melamar pada lowongan yang ia yakini milik Halkenburg. Tak lama kemudian, ia menerima undangan wawancara di sebuah hotel milik keluarga Huigoro. Namun sesampainya di sana, Kurapika justru bertemu dengan Ratu Oito, ibu dari pangeran ke-14 Wobble. Kurapika sempat terkejut sekaligus kecewa karena dugaannya ternyata salah. Oito menyadari reaksi tersebut. Ia lalu menjelaskan bahwa seluruh informasi pada lowongan memang sengaja dibuat samar agar para pembunuh tidak bisa mengetahui pangeran mana yang sedang merekrut pengawal. Karena itu pula, Halkenburg sebenarnya tidak pernah memasang lowongan apapun. Oito kemudian mengungkap alasan sebenarnya. Ia memang sedang mencari orang-orang yang datang dengan niat menjadi pengawal Halkenburg. Menurutnya, para pelamar seperti itu kemungkinan adalah pembunuh bayaran atau orang yang ingin memanfaatkan Halkenburg. Justru orang-orang seperti itulah yang bisa diajak bekerja sama. Para pembunuh akan tetap memiliki kesempatan menjalankan misinya sambil melindungi Oito dan Wobble. Sedangkan mereka yang ingin memanfaatkan Halkenburg bisa memperoleh informasi yang mereka inginkan selama berada di pihak Oito. Kurapika kemudian bertanya mengapa tidak menggunakan pengawal profesional saja. Oito menjelaskan bahwa pengawal biasa hanya terlatih melindungi orang penting, bukan menghadapi perang antar pangeran yang mengharuskan mereka membunuh demi bertahan hidup. Untuk pertama kalinya, Oito juga mengungkap kepada Kurapika sifat sebenarnya dari Succession War. Seluruh pangeran dipaksa mengikuti perebutan tahta. Mereka tidak diizinkan mengundurkan diri. Menurut Raja Nasubi, siapapun yang menolak haknya sebagai calon raja tidak lagi layak dianggap sebagai anaknya, dan kemungkinan besar akan dibunuh. Karena itulah Oito ingin menyelamatkan dirinya dan Wobble dari kapal Black Whale. Ia bahkan berharap apabila Halkenburg berhasil menjadi raja, partisipasinya dalam ritual berdarah ini bisa dijadikan alat untuk menekan atau memerasnya agar membantu mereka. Oito lalu menawarkan dua pilihan kepada Kurapika. Pilihan pertama, menerima bayaran biasa lalu merahasiakan seluruh percakapan mereka. Pilihan kedua, menerima bayaran 10 kali lipat jika berhasil menyelamatkan dirinya dan Wobble dari Succession War. Kurapika menerima tawaran kedua, dengan beberapa syarat yang akhirnya disetujui Oito. Menjelang akhir chapter, Oito menceritakan penyesalannya. Dulu ia mengira menikahi Raja Nasubi akan memberinya kehidupan yang sempurna. Namun setelah melahirkan Wobble, ia baru menyadari bahwa putrinya jauh lebih berharga daripada seluruh kekayaan kerajaan. Ia kemudian mempercayakan Wobble kepada Kurapika, menandai awal kerjasama mereka. Di sisi lain, rencana penyusupan Kurapika juga mulai berjalan. Izunavi berhasil diterima sebagai pengawal pangeran ke-6 Tyson. Biscuit menjadi pengawal pangeran ke-13 Marayam. Basho bergabung dengan pangeran ke-7 Luzurus. Melody diterima oleh pangeran ke-10 Kacho. Dan Hanzo menjadi pengawal pangeran ke-12 Momoze. Dengan para sekutunya kini tersebar di berbagai kubu, Kurapika akhirnya memiliki jaringan informasi di dalam kapal Black Whale untuk mulai memburu target utamanya, Seritnich Huigoro.